Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai belajar lagi ya, belajar matematika peminatan ya. Hari ini kita mulai belajar matematika peminatan setelah 3 hari sebelumnya atau 3 pertemuan sebelumnya kita belajar tentang matematika wajib, gitu ya. Untuk matematika peminatan, materi yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan trigonometri. Materi ini merupakan materi lanjutan mungkin dari yang sebelumnya kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang trigonometri, dasar-dasarnya tentang trigonometri. Lalu kita lanjutkan di kelas 2 ini ya, kelas 11 ini tentang persamaan trigonometri, gitu ya. Pastinya sudah kalian tahu trigonometri itu seperti apa. Trigonometri itu merupakan perbandingan panjang dari suatu segitiga siku-siku dengan sudut yang tertentu, gitu ya. Nah, kalau misalkan di kelas 10 kita review lagi sedikit ya. Kelas 10 mungkin kalian sudah paham sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan melakukan materi persamaan trigonometri lanjutan dari itu, gitu ya. Kita lanjut aja. Persamaan trigonometri itu dapat diselesaikan dengan 2 cara, gitu ya. Bapak simpulkan itu ada 2 caranya, yaitu dengan gambar. Gambar itu gambar koordinat kartesius yang kita buat sendiri, atau dengan rumusnya, gitu ya. Jadi ada 2 cara yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama mungkin yang dengan rumus dulu ya, Bapak sudah simpulkan, yaitu rumus persamaan trigonometri. Apa yang sudah kalian ketahui itu adalah trigonometri itu adalah sin, cos, tan ya. Jadi sin x sama dengan sin alfa, cos x sama dengan cos alfa, tan x sama dengan tan alfa ya. Jadi di sini kalau dilihat sekilas bahwa di sini kan ada sin, cos, tan ya. Sin x sama dengan sin alfa. Jadi x ini yang akan kita cari, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekilas mah sin x sama dengan sin alfa, x sama dengan alfa, gitu kan ya. Nah, jadi x sama dengan alfa. Nah, harusnya sebetulnya jawabannya kan udah x sama dengan alfa, gitu ya. Tergantung alfanya kan berapa nanti di soal, gitu kan. Nah, tetapi dalam persamaan trigonometri ini kita lihat bahwa kalau derajat itu tidak hanya satu nilai saja, gitu ya. Jadi ketika diputar 1 kali lagi maka akan balik lagi ke 1 titik itu lagi, gitu ya. Jadi untuk yang sin x sama dengan sin alfa, jadi x-nya itu sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, kenapa ditambah k dikali 360 derajat? Karena tadi yang kata Bapak bilang bahwa sudut itu tidak mesti hanya 1 titik di situ saja ya. Jadi ketika kita diputar lagi 1 putaran penuh 360 derajat, maka itu akan kembali lagi ke situ, gitu ya. Jadi makanya ditambah k kali 360 derajat, gitu ya. Nah, untuk k-nya berapa? K-nya bilangan bulat sembarang. Jadi tergantung berapa putaran, gitu ya, atau tergantung nanti syaratnya berapa, interval x-nya berapa, gitu ya. Nah, yang kedua x-nya itu kalau sin, gitu ya, kalau sin sama dengan 108, x-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k dikali 360 derajat, gitu ya. Kenapa kayak gini? Karena 180 derajat dikurangi alfa ini merupakan di kuadran berapa? Kuadran 2, gitu ya. Ini ada di kuadran 2 dengan catatan alfanya ini antara 0 sampai 90 derajat, gitu ya. Dengan catatan antara 0 sampai 90 derajat. Jadi 180 kurangi alfa ini berarti kan di kuadran 2, gitu ya. Kenapa di kuadran 2? Karena sinus itu di kuadran 2 itu positif, gitu ya. Jadi yang positif itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 2 untuk sin, gitu kan ya. Nah, kalian sudah memahami ini, jadi udah memahami di kelas 10 ya. Jadi kalian harus paham bahwa kalau rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini, ketika sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya itu adalah alfa ditambah k kali 360 derajat. Kalau ini itu tergantung putarannya ada berapa gitu ya.
Yang ini ya, X ini 180 derajat dikurangi alfa. Ini karena di kuadran 2 gitu ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk cos X sama dengan cos alfa. Jadi X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Cos di kuadran pertama kan positif juga ya, karena kalau kuadran pertama itu semua all positif gitu ya, semuanya positif ya. Nah, makanya X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, sama kayak sin gitu ya. Jadi tinggal dicari aja alfanya nanti berapa. Nah, lalu yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kenapa negatif? Karena kalau negatif ke bawah itu berarti di kuadran berapa? Kuadran 4 gitu ya, di kuadran 4. Nah, kenapa kuadran 4? Karena kuadran 4 itu cos itu positif. Jadi cos itu positifnya di kuadran pertama dan kuadran keempat gitu ya, kuadran keempat, kuadran keempat, kuadran pertama dan kuadran keempat. Lalu ada tan X sama dengan tan alfa. Nah, itu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kenapa kok Pak kalau yang lain mah 360 derajat, kalau tan mah 180 derajat? Karena kalau tan mah kan yang positifnya tuh di kuadran mana aja? Kuadran 1 dan kuadran 3 gitu kan ya. Nah, itu tuh satu ini ya, satu kelipatan. Jadi dibagi 2 di 360 bagi 2 jadi 180. Jadi ini rumusnya ya. Jadi X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Misalkan syaratnya itu antara dari 0 sampai 360 derajat, berarti kan ketika alfanya misal gitu ya, misal 45, berarti kan 45 ditambah kalau K-nya 1 berarti 180. 45 tambah 180 itu kan 225 derajat. Itu tuh di kuadran 3 gitu ya. Itu di kuadran 3. Nah, jadi rumusnya cuma satu ini aja. Tapi nanti dalam kenyataannya, dalam faktanya kita mengerjakan soal, ya mungkin ada 2 juga hasilnya gitu ya. Tapi untuk rumusnya hanya seperti ini. Ya, oke, ini adalah simpulan rumus yang Bapak kasih kalian. Jadi silakan kalian pahami antara yang sin, cos sama yang tan gitu ya. Untuk K-nya itu adalah bilangan bulat sembarang gitu. Oke, lanjut lagi ke contoh 1 atau contohnya ya, supaya lebih jelas. Kita lihat, tentukan X jika sinus X sama dengan 0,5. Sinus X sama dengan 0,5 dan X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat gitu ya. Nah, kita tahu kalau ini dengan gambar dulu ya. Kita dengan gambar dulu. Coba ini ada koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada kalau misalkan 30 derajat itu kan dari sumbu X ini ya. Lalu ke sini itu adalah 30 derajat. Ini all kenapa? Karena all-nya positif di kuadran pertama dan ini all positif di kuadran kedua untuk sin gitu ya. Jadi 30 derajatnya itu adalah 30 derajat dari sumbu X ini gitu ya. Jadi dengan gambarnya itu adalah yang kuadran pertama dan kuadran kedua. 30 derajat untuk kuadran pertama dan untuk kuadran kedua berapa? 30 derajat juga Pak? Enggak. 30 derajat kan 30 derajatnya ini kan dihitung dari sumbu X dari sini ya. Nah, berarti karena kita menghitungnya itu dari sumbu X positif dari sini ke kiri ini ya. Jadi hitungannya di sini 150 derajat gitu ya. Karena 180 dikurangi 30 derajat jadi 150 derajat gitu ya. Nah, Pak, 30 derajat dari mana? 30 derajat dari mana itu karena sin X itu sama dengan 0,5 setengah gitu ya. Sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30 derajat kan? Nah, sin 30 derajat berarti 30 derajat di sininya. Jadi peroleh himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150 derajat seperti itu. Lanjutan nomor contoh 1 menggunakan rumus gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sin X sama dengan 0,5 berarti dapat kita ketahui sin X itu sama dengan sin 30 derajat gitu ya. Karena setengah itu atau 0,5 itu dari sin 30 derajat seperti itu ya. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 30 derajat ya, 30 derajat.
Nah, ditambah dengan K dikali 360 derajat. Kenapa ditambah K kali 360 derajat? Karena kalau diputar 1 kali putaran, nah itu berarti K-nya 1. Putar lagi 2 kali putaran, berarti K-nya 2. Sampai seterusnya gitu ya. Nah, kita masukkan K-nya dari 0 dulu. Dari 0 berarti K-nya 0, berarti X-nya berapa? 30 tambah 0 berarti 30 derajat. Seperti itu. Untuk K1 berarti 30 derajat ditambah 1 kali 360 hasilnya 390. Ini di reject ya. Ini tidak masuk syarat karena syaratnya itu X-nya antara 0 sampai 360. Sedangkan di sini 390. Berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Lalu yang satu lagi itu adalah di kuadran kedua. Jadi X-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi ya, kita ambil K-nya sama dengan 0 misalkan. Nah, berarti X-nya berapa? 150 derajat. Kenapa tidak ada K sama dengan 1? Karena kalau K sama 1 hasilnya akan melebihi 360 derajat. Kenapa tidak K sama dengan min 1? Kalau min 1 berarti hasilnya akan negatif gitu ya. Jadi hasilnya akan negatif 210, tidak masuk syarat dari interval si X itu gitu ya. Jadi yang masuk itu hanya untuk K sama dengan 0, yaitu X sama dengan 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian itu 30 derajat dan 150 derajat seperti itu. Lanjut lagi contoh nomor 2 gitu ya. Ini contoh untuk cos. Cos 2x sama dengan negatif 0,5 dan interval x-nya itu dari negatif 100 derajat sampai 250 derajat. Coba kita memakai konsep gambar gitu ya. Konsep gambar. Nah, kalau di kuadran 1 itu kan all ya positif ya. Nah, kuadran 2 itu sin yang positif, kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu cos. Nah, sementara di soal itu cos 2x sama dengan negatif 0,5. Berarti yang negatif itu untuk cos itu di kuadran berapa aja? Kuadran 2 dan kuadran 3 gitu kan ya. Kuadran 1 dan 4-nya itu positif. Jadi 1 dan 4 tidak masuk gitu ya. Karena 0,5 itu kira-kira berapa gitu kan? Itu kira-kira berapa untuk dapat 0,5 setengah untuk cos x sama dengan atau cos 2x sama dengan untuk jadi 0,5 itu berapa? Kan 60 derajat gitu kan. 60 derajat. Jadi 60 derajatnya itu dari sini, sumbu x ke sini. Nah, kita hitungnya itu sudutnya dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini itu 90 derajat ditambah sisanya di sini 30, berarti 120 derajat. Jadi 2x-nya itu sama dengan 120 derajat. Sehingga x-nya berapa? X-nya sama dengan 60 derajat seperti itu. Lalu ada di kuadran 3-nya. Kuadran 3-nya kan di sini 60 derajat di sini ya. Nah, karena 60 derajat dari sumbu x ini ke sini 60 derajat, sehingga kalau dihitung dari sumbu x positif dari sini ke sini, ini kan 180 ya kalau lurus ditambah 60. Jadi 240. Jadi 2x sama dengan 240 derajat. Sehingga x-nya sama dengan berapa? 120 derajat. Untuk kuadran 4 tidak ya. Jadi hanya kuadran 2 dan 3. Nah, sekarang coba kan ini intervalnya itu dari min 100 sampai 250 derajat. Jadi ada kemungkinan yang lain ketika coba 2x-nya sama dengan ketika 240, coba 2 kalinya kan 480 ya. Nah, maka x-nya itu sama dengan 240 derajat. Lanjut lagi, ketika 2x-nya sama dengan min 120 derajat, maka x-nya sama dengan min 60 derajat. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 60 derajat, 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat sesuai dengan interval x-nya gitu ya, syarat dari x-nya gitu ya. Oke, lanjut coba ini dengan menggunakan rumusnya. Cos 2x sama dengan negatif 0,5, berarti cos 2x-nya itu sama dengan cos 120. Kenapa 120? Karena kuadran 2, balik lagi tadi yang negatif gitu ya, di kuadran 2 gitu ya. Nah, berarti 2x sama dengan 120 ditambah K kali 360 derajat.
Nah, ini kan masih 2x. Kita buat jadi x. Kalau dibuat jadi x berarti dibagi dengan 2 ya. Jadi dibagi 2 semuanya, 2x dibagi 2 jadi x, 120 bagi 2 jadi 60, 360 bagi 2 jadi 180 yang ini. Jadi x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat, seperti itu ya. Nah, lalu masukin k-nya. K-nya masukin, ketika k-nya coba min 1, hasilnya x-nya min 120. Di reject. Ini bukan himpunan penyelesaian karena di luar dari interval ya. Lalu k sama dengan 0, x-nya sama dengan 60 derajat. Ini masuk himpunan penyelesaian. Ketika k-nya 1, x-nya sama dengan didapat 240 derajat. Ini juga masuk. Nah, ini untuk yang di kuadran 2. Kita masukin di kuadran 2 ya, untuk 120 2x-nya. Kita lihat untuk di kuadran 3. Kuadran 3 itu 2x sama dengan min 120 derajat ditambah k kali 360 derajat gitu ya. Nah, kenapa min? Karena tadi kita masukin atau di soalnya itu x-nya itu dari min 100 sampai dengan 250. Sementara untuk kuadran 3 berarti kalau dianggap minus itu berarti minus 120 derajat gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ini dibagi 2 jadi x sama dengan min 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Ketika k-nya 0 jadi x-nya sama dengan min 60 masuk ke interval gitu ya. K sama dengan 1, x-nya 120 masuk ke interval. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 60 derajat, 60 derajat, 120 derajat dan 240 derajat. Itu himpunan penyelesaiannya. Itu untuk contoh nomor 2 gitu ya. Oke, coba kita pahami lagi hingga contoh ketiga. Tadi sudah sin, cos, lalu kita ada yang tan. Nah, tan 0,5x sama dengan 1 dan x-nya antara 50 sampai 100 sampai 500 gitu ya. X-nya dari 50 sampai 500. Tan 0,5x sama dengan 1, maka tan 0,5x kira-kira yang hasilnya 1 tan berapa? Tan 45 gitu ya. Nah, tan 45 maka 0,5x itu sama dengan 45 ditambah k kali 180 derajat gitu ya. Nah, 0,5x ini biar jadi x diapakan? Dikali dengan 2. Kali dengan 2 berarti menjadi x sama dengan 45 kali 2 90, 180 kali 2 360 gitu ya. Jadi ini didapat x-nya itu adalah 90 derajat ditambah k kali 360. Masukin aja k-nya lagi, k sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 90. K-nya 1, x sama dengan 450. Ini masuk ya, masuk interval. Ketika k-nya 2, x sama dengan 810. Di reject, ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak masuk interval gitu ya, x-nya ya. Karena dari 50 sampai 500. Sehingga didapatkan apa? Himpunan penyelesaiannya itu adalah 90 derajat dan 450 derajat. Seperti itu. Itu untuk tan gitu ya. Nah, tadi contoh 1 sampai contoh 3 itu adalah contoh untuk penggunaan sin, cos, dan tan. Kita untuk contoh keempat itu persamaan kuadrat dalam trigonometri ya. Jadi sebetulnya ini persamaan kuadrat tapi di dalamnya trigonometri gitu ya. Contoh 2 sin kuadrat x ditambah sin x negatif 1 sama dengan 0 dan x-nya itu dari 0 sampai 360 derajat gitu ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Maka seperti ini. 2 sin kuadrat x tambah sin x min 1, kalau kita lihat secara seksama, sin kuadrat x itu kan berarti kita bisa anggap ini adalah variabel dari kuadratnya gitu ya. Kalau dimisalkan y sama dengan sin x, maka kita bisa ubah si sin x ini jadi y. Jadi 2y kuadrat ditambah y negatif 1 sama dengan 0. Nah, maka ini menjadi persamaan kuadrat seperti itu. Nah, persamaan ini kita faktorkan menjadi apa? Kalau kita faktorkan menjadi 2y min 1 dikali y tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh y-nya berapa? Setengah atau y sama dengan min 1 gitu ya. Untuk y sama dengan setengah, maka sin x sama dengan setengah. Kenapa?
Y itu kan tadi sin X, kita udah dimisalkan ya. Jadi Y sama dengan sin X, kita ubah lagi Y-nya menjadi sin gitu ya. Sesudah dapat Y berapa gini ya, kan ada 2 tuh. Nah, maka Y-nya diganti dengan sin X. Sin X sama dengan setengah, didapat yang X-nya sin X sama dengan setengah, X-nya berapa? X-nya didapat 30 derajat atau X-nya 150 derajat. Di kuadran 2 ya, di kuadran 2 kan sin positif ya. Nah, lalu untuk Y sama dengan min 1, maka sin X sama dengan min 1. Nah, yang hasilnya min 1, sin berapa? Didapat X-nya sama dengan 270 derajat gitu ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang soal ya. Mungkin kalian bertanya untuk sin X sama dengan setengah, kenapa langsung didapat X 30 sama X 150, tidak dicari dulu K-nya. Sama sebetulnya ini K juga, misalkan ini K-nya itu misalkan 0 dapat 30, K-nya 1 150. Ketika K-nya melebihi 1, misalkan 2, itu sudah melebihi 360 gitu ya. Seperti itu. Lanjut ke soal latihan. Nah, ini ada soal latihan. Pertama ada untuk yang A ya, soal bagian A ada interval dari negatif 80 hingga 300 derajat gitu ya. Negatif 80 derajat sampai 300 derajat. Yang pertama ada sin X sama dengan sin 20, cos X sama dengan cos 10, tan X sama dengan tan 50 sampai seterusnya 1 sampai 10. Sedangkan untuk interval negatif 60 derajat sampai 360 derajat, nomor 1 sampai nomor 10 juga. Jadi Bapak sudah dijeda ini ya. Ini untuk tipe-tipe soalnya. Yang 8 sampai 10 itu adalah tipe persamaan kuadrat dalam trigonometri gitu ya. Ini adalah jawaban dari soal latihan tadi. Silakan kalian dilatih sendiri dan silakan kalian cocokkan jawabannya dengan jawaban yang ada di sini gitu ya. Ini untuk latihan kalian. Nah, ini lanjut ke kuisnya. Kuis pertama, tentukan X jika pertama sin X sama dengan 0,5 ketika intervalnya itu dari 0 sampai 400 derajat. Kedua, cos X sama dengan 0,5 intervalnya dari negatif 60 sampai 360 derajat. Dan yang ketiga, tan 2X sama dengan negatif 1 intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Dan yang keempat, ini persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dalam trigonometri. 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 1, intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Ini kuis, kalian silakan hasilnya kalian upload ke tugas yang nanti Bapak buat slotnya gitu ya di Edmodo gitu ya. Ini jadi kuis yang kalian kerjakan nomor 1 dan sampai nomor 4 seperti itu. Ini kuis yang kedua, ini untuk nanti ya. Ini kuis pertama. Sekarang jadi kalian yang kerjakan ini adalah kuis yang pertama 1 sampai 4 seperti itu. Ya, mungkin sekian pembelajaran kita kali ini tentang persamaan trigonometri. Ada satu pertemuan lagi nanti akan kita lanjutkan di pertemuan terakhir. Mungkin bisa melakukan video conference ya untuk pertemuan terakhir. Bisa kalian tanyakan semuanya apa yang belum jelas gitu ya tentang pembelajaran matematika di nanti video conference nanti gitu ya. Untuk kali ini silakan kalian kerjakan tugasnya. Lalu untuk pembelajarannya sekian dari Bapak. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.